Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua, para mantan abdi negara selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan juga melimpah berkah. Nah, kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu semua. Kita akan membahas mengenai pencairan THR dari negara atau dari pemerintah, karena ini sudah ada pengumuman resmi dari PT Taspen terkait dengan sesuatu yang ditunggu oleh para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Nah, tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua. Jangan di-skip karena biar tidak ada lagi kesimpang siuran. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi akhirnya yang ditunggu oleh para pensiunan PNS, oleh para PNS aktif, oleh ASN aktif di seluruh Indonesia terkait dengan peraturan ataupun regulasi pencairan THR itu sudah bisa diterbitkan oleh pemerintah. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat dinantikan. PT Taspen sendiri itu sudah memberikan pengumuman resmi terkait dengan pencairan THR. Nah, kita akan baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Ini akan saya jabarkan pengumuman resmi yang disampaikan oleh PT Taspen. Tapi sebelumnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, apakah nanti pensiunan PNS itu harus melakukan autentikasi atau tidak? Nah, ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh netizen atau oleh masyarakat di media sosial milik PT Taspen. Dan jawaban dari PT Taspen adalah kalau ternyata pensiunan PNS itu sudah melakukan autentikasi di bulan Februari, itu artinya tidak perlu untuk melakukan autentikasi lagi. Tapi kalau belum melakukan autentikasi, ya itu artinya pensiunan PNS yang akan mendapatkan THR itu harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Jadi kira-kira gitu ya jawabannya Bapak dan Ibu semua. Nah, ini adalah pengumuman resmi yang disampaikan oleh PT Taspen terkait dengan PP dari pemerintah atau dari negara berkaitan dengan pencairan THR. Nah, kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Dari sini itu sudah disampaikan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran tunjangan hari raya atau THR kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026 mulai diberlakukan tanggal 5 Maret tahun 2026. Nah, itu tadi adalah poin pertama yang disampaikan oleh PT Taspen. Memang ada hal yang berbeda antara yang disampaikan oleh PT Taspen dengan oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu kan memang bilang bahwa pencairan THR sudah dilakukan sejak 26 Februari, tapi di sisi lain PT Taspen itu menyatakan bahwa pencairan itu dilakukan atau mulai tanggal 5 Maret atau hari ini. Itu artinya ya semoga tidak ada lagi kesimpang siuran di tengah para pensiunan PNS. Semoga juga kedepannya koordinasi atau pengumuman yang disampaikan oleh negara atau oleh pemerintah itu juga sinkron antara satu lembaga dengan lembaga lain, sehingga tidak ada kebingungan di tengah masyarakat, khususnya di tengah para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, ini juga pernyataan lain yang disampaikan oleh PT Taspen. Sekali lagi kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada kesimpang siuran, biar semuanya clear. Jadi, untuk besaran tunjangan hari raya itu dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025 yang terdiri dari pensiun pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan juga tambahan penghasilan. Poin lain yang disampaikan oleh PT Taspen itu adalah tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Poin kedua yang disampaikan oleh PT Taspen itu adalah bagi penerima pensiun terhitung pensiunnya bulan Februari tahun 2025 dan atau sebelum yang proses pembayaran pensiun pertamanya dilakukan di atas tanggal 25 Februari 2026, tunjangan hari raya tahun 2026 akan dibayarkan mulai tanggal 5 Maret tahun 2026. Sekali lagi tanggal atau jadwal yang disampaikan oleh PT Taspen jelas ya Bapak dan Ibu semua bahwa pencairannya itu akan dilakukan mulai tanggal 5 Maret tahun 2026. Nah, ini poin ketiga yang disampaikan oleh PT Taspen. Sekali lagi kita baca secara utuh atau secara pelan-pelan biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak di media sosial.
Jadi di poin ketiga ini disampaikan bahwa terhadap aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara setelah menjadi penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka tunjangan hari raya atau THR yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Poin keempat yang disampaikan oleh PT Taspen itu adalah dalam hal aparatur negara atau pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda atau duda, maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai penerima sendiri dan sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Nah, dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh PT Taspen itu, sekali lagi Bapak dan Ibu semua sudah bisa menyimpulkan bahwa memang ada perbedaan yang diberlakukan. Tapi sekali lagi ini merupakan kebijakan yang sangat wajar ya Bapak dan Ibu semua, dan di tahun-tahun sebelumnya kan juga memang seperti ini. Nah, di poin kelima ini juga kita akan bacakan pernyataan atau pengumuman yang sudah disampaikan oleh PT Taspen terkait dengan pencairan THR tahun 2026. Jadi di poin kelima ini adalah bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 dan seterusnya, pembayaran tunjangan hari raya tahun 2026 dilakukan oleh instansi. Ini merupakan pengumuman atau poin terakhir yang disampaikan oleh PT Taspen. Sekali lagi, pengumuman ini bisa menjawab kebingungan atau keresahan di tengah para pensiunan PNS, karena sebelumnya itu kan memang ada banyak pertanyaan kepada PT Taspen terkait dengan PP. Nah, PP-nya itu sudah ada dan sudah disebutkan oleh PT Taspen. Begitu juga dengan petunjuk teknis. Ini adalah petunjuk teknisnya ya Bapak dan Ibu semua. Biar semuanya clear, biar semuanya valid, dan biar tidak ada kebingungan atau tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak. Nah, tapi PT Taspen itu juga menyatakan bahwa manajemen itu meminta kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah pengumuman resmi dari atau himbauan resmi dari PT Taspen. Jadi PT Taspen itu meminta kepada para pensiunan agar waspada penipuan, dan kalau para pensiunan PNS itu masih memerlukan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PT Taspen melalui nomor cabang Taspen terdekat atau melalui call center resmi Taspen di nomor 1500919. Selain itu, yang tidak kalah penting yang disampaikan oleh PT Taspen itu adalah agar bijak sebelum bertindak, cermat sebelum membagikan, tahan, pastikan, laporkan. Nah, dari situ sudah jelas semuanya bahwa untuk PP atau untuk Juknis itu sudah clear atau sudah selesai, sehingga tidak perlu ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya memang menjadi gini, kira-kira kapan THR itu akan masuk ke rekening masing-masing penerima manfaat, dalam hal ini kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, mungkin jadwalnya itu akan berbeda-beda untuk misalnya kantor pos, atau yang biasa Bapak dan Ibu semua mengambil di kantor pos, atau yang biasa menggunakan bank-bank himbara atau dengan mitra lainnya. Tapi sekali lagi yang perlu ditegaskan bahwa semuanya itu kan sudah jelas, negara itu sudah resmi membagikan THR kepada para pensiunan PNS, dan juga PT Taspen itu sudah memberikan pengumuman terkait dengan jadwal pencairan tunjangan hari raya untuk tahun 2026 ini. Kalau ada perbedaan dari yang disebutkan antara pemerintah, yaitu tanggal 26 Februari dan juga yang disebutkan oleh PT Taspen tanggal 5 Maret, ya semoga saja ke depannya tidak ada perbedaan seperti itu, karena pada dasarnya para pensiunan PNS, para PNS aktif, para ASN aktif, kemudian TNI, Polri, dan lain sebagainya itu kan hanya membutuhkan jadwal yang pasti, hanya membutuhkan pernyataan yang valid. Jangan sampai ke depannya seolah-olah tidak ada kekompakan antara kementerian dan lembaga. Nah, hal ini kan sempat menimbulkan kebingungan tersendiri. Bahkan mungkin ada banyak pensiunan PNS, ada banyak ASN aktif atau PNS aktif, TNI, Polri, dan lain sebagainya yang merasa sangat kecewa terhadap pengumuman pencairan THR. Karena yaitu tadi bahwa pemerintah itu kan sudah mengumumkan tanggal 26 Februari sudah mulai dijalankan atau sudah mulai dicairkan untuk THR. Tapi di sisi lain memang
ketika pemerintah itu sudah mengumumkan itu atau memberikan pengumuman itu pada hari Selasa, tapi ternyata sampai hari Rabu kemarin itu kan PT Taspen itu belum menerima PP-nya. Nah, semoga kedepannya jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Semoga kedepannya koordinasi itu bisa terjalin dengan sangat baik sehingga tidak ada kebingungan, tidak ada keresahan. Karena apa? Ketika pemerintah itu tidak kompak dalam hal ini, maaf ya, quote and quote atau dalam tanda kutip tidak kompak, tentu saja yang bawah-bawah seperti para pensiunan PNS dan juga masyarakat yang menantikan THR itu juga akan semakin kebingungan karena ada perbedaan dari pernyataan yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu semua, semoga tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Semoga tidak ada lagi kerjasama yang tidak kompak. Semoga kedepannya itu sinergitas itu berjalan dengan baik. Oh ya, saya juga akan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua, tolong jangan mudah percaya dengan berbagai konten di media sosial yang sifatnya itu adalah hoax. Pertama, tentang rapelan gaji. Kedua, tentang kenaikan gaji. Karena apa? Sekali lagi perlu ditegaskan, tidak ada rapelan gaji atau tidak ada kenaikan gaji dari pemerintah kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar ekonomi Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.